Okay, we will pray together. Zulfahmi, please lead us to pray. Number 10. We can all rise up our hand, keep our feet down, Fingers and and will stay. we We are can but to pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang posisi benda pada bidang koordinat, ya. Jadi, insya Allah untuk materinya tidak terlalu sulit jika teman-teman selalu memperhatikan dan fokus, ya. Nanti kita di sini akan melihat benda-benda yang berposisi pada bidang koordinat. Nanti biasanya terdapat pada kolom dan baris, ya. Kolomnya itu biasanya ada yang ditulis dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Kemudian barisnya bisa dituliskan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Oke, langsung saja. Aku ingin mencari Tentang posisi benda pada bidang koordinat. Coba Arya, please read the text on the screen. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dengan petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Bidang koordinat ya, maaf ini ada salah tulis. Bidang koordinat ya. Terima kasih Arya. Jadi nanti kita akan melihat ya letak-letak benda pada bidang koordinat. Ya, di sini ada digambarkan dalam petak-petak yang tersusun antara baris dan kolom. Jadi bidang koordinat itu, lihat ya, petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom ya. Kemudian teman-teman, yang pertama kita akan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat ya. Teman-teman lihat gambar di screen. Ada hewan apa saja, teman-teman? Coba Zulfahmi, ada hewan apa saja yang di screen? Terlihatkah di screen ya? Sapi, kambing, domba. Sapi, kambing, domba, terus bebek. burung, bebek. Bebek sama ayam itu. Iya, ada berapa hewan? 4, Pak. Pak, coba Pak bertanya, ada berapa baris pada gambar ini? Barisnya. Baris itu yang ke samping. 4. 4. 5. Hah? 5. Kan ini ada angkanya. Lihat, setiap angka ini merupakan menunjukkan baris. Sedangkan setiap huruf menunjukkan kolom. Coba Pak Akbar tanya satu-satu ya. Dari Halafi, I want ask Halafi. Bapak. Letak hewan sapi terletak pada kolom apa dan baris keberapa? Baris 2, kolom B. Sapi. Oh, sapi. Baris 5. Baris A. Akbar tanya satu-satu ya. Yang baris Hairu, Pak Akbar tanyanya Halafi dulu, Hairu. Nanti bergantian. Halafi boleh diulang? Sapi berada di kolom apa dan baris keberapa, Halafi? 5, baris 5, kolom A, Pak. Oke, nanti ininya kita baca dari kolom dulu ya.
A berarti koma 5. Kemudian, Arya, ayam ada di kolom apa dan baris keberapa? Kolom B baris kedua. Oke. Thank you. Coba Bintang, kalau domba ada di mana Bintang? Is there Bintang? Oke, if not ready, Hamzah. Domba ada di kolom mana dan baris berapa domba? Baris keempat dan kolom D. Kolom D. D,4 ya. Coba Syahla. Kalau kambing ada di mana Syahla? Baris ke-6. Baris ke-6. Baris ke-6. Menurut Syahla ada di mana? Coba perhatikan. Yang ke samping ini baris ya. Lihat, kambing ada di tempat Baris di angka ketiga. berapa? Baris ketiga. Ya, kolom apa ini di bawahnya? F. Iya, berarti kambing ada di kolom F baris ke-3. Terima kasih Syahla. Satu lagi Pak Akbar mau tanya Syifa. Is there Syifa? Syifa? Oke, if not ready silakan Hairul. Ada hewan bebek. Terletak pada kolom apa dan baris keberapa Hairul? Hewan bebek ada di nomor 5. Ada di mana? Di nomor 5 seperti sapi. Iya, baris ya, itu disebutnya baris. Barisnya 5. Habis itu H. Pada kolom H ya. Kita di sini bisa menggunakan kolomnya dulu ya, baris. Sapi ada di kolom H pada baris ke-5. Jadi kita bisa tulis H,5. Ya, ini teman-teman yang tadi sudah teman-teman sebutkan. Jawabannya betul semua ya. Good job all student. Nah, dari letak tadi ya, gambar hewan pada bidang koordinat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mudah atau gampang? Gampang. Ya, jadi teman-teman tulisnya dulu di sini seperti tadi ya, kandang sapi terletak pada koordinat A,5. Artinya kolom A baris ke-5. Jadi teman-teman tuliskan kolomnya dulu ya. Kemudian kandang ayam terletak pada koordinat B,2. Artinya kolom B baris kedua. Yang C ini kolom D baris keempat. Yang kambing kolom F baris ketiga. Dan kandang bebek kolom H baris ke-5. Oke, sampai di sini do you have any question? Ada, Pak. Gampang. Mudah ya? Kalau Ya. tidak ada, Pak Akbar akan tanya lagi ya. Ini, I want to ask the first is ada Nurjana. Jana. Apa? Jana, tolong lihat. Hewan domba ada di kolom apa dan baris keberapa? Baris keempat. Baris keempat, kolomnya kolom huruf apa? C. Berarti terletak pada koordinat C, koma berapa tadi barisnya, Jana? 4. Ya, berarti domba terletak pada bidang koordinat C, 4. I want to ask Sulfahmi. Pak, Jana mau minum dulu ya.
Ya, silakan. Zulfami, kalau ayam ada di kolom mana dan baris keberapa? Kalau ayam ada di kolom D, baris kedua. Ya, berarti terletak pada bidang koordinat D, 2, ya. And the next, I want to ask Hadid. Is there Hadid? Yes, Pak. Hadid, kalau hewan sapi ada di kolom apa dan baris keberapa, Hadid? Kolom E, baris kelima. Ya, nanti kita bisa tulis berarti E,5. Ya, mudah ya. And now I want to ask Phoebe. Is there Phoebe? Oke, kalau Phoebe belum siap, Pak Akbar ke Syifa. Siap. Oh, Phoebe, oke. Phoebe, ada gambar bebek, Phoebe? Ya, Pak. Ada di kolom kolom apa? Baris keberapa, Phoebe? Kelima. Baris kelima, kolomnya huruf apa? Biru. Ini huruf apa? Kolomnya ini, yang di bawah ada huruf apa nih? Kalau diluruskan. G. Berarti kita tulis G,5 ya. Satu lagi Abin. Bintang. Ya, Pak. Hewan kambing ada di kolom mana dan baris keberapa? Ada di kolom H, baris ketiga. Iya, berarti H, 3. Alhamdulillah semuanya jawabannya betul. Insya Allah semuanya sudah bisa ya untuk membaca gambar pada bidang koordinat ini ya, terletak untuk letaknya. Do you have any question sebelum kita lanjut? Selesai. Tidak ada ya. Kita lanjut ke materi satu lagi. Ya pecah. Ini tentang letak titik dan bangun datar pada Pak, bidang may I go to the koordinat. restroom, Pak? Oke, Arya. Enggak apa-apa. Hamzah, please read text on the screen. Apa, Pak? Boleh tolong dibacakan? 3. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar dan Y merupakan sumbu tegak koordinat. Akan tetapi penggambarannya sedikit berbeda. Terima kasih Hamzah. Nah, teman-teman, kita mengingat kembali titik koordinat di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Ini lihat, ada garis biru yang mendatar ya ke samping. Kemudian kalau yang tegak lurus itu sumbu Y, ya, yang tegak lurus. Lihat nih, yang tegak dari bawah ke atas atau sebaliknya ya. Kemudian apakah teman-teman melihat titik-titik yang berwarna? Lihat. Coba. Titik yang warna merah ini ada di untuk B ya. Kemudian yang ini seperti oranye ini ada yang A. Kemudian kuning C, biru D. Teman-teman boleh perhatikan. Untuk membaca data pada bidang koordinat ini, kita harus dimulai dari yang X dulu, ya, baru ke Y. Contohnya misalkan di sini, teman-teman melihat huruf A atau tidak? Lihat. Pak Akbar mau tanya, letak titik A, jika kita lihat ke bawah dan ke samping, ada di titik angka berapa X sama Y-nya? 4 dan 2. Iya, kita lihat ya ke bawah titik A ini. Kalau kita lihat ke bawah, ada di angka 4. Kalau kita lihat ke samping, ada terletak di angka 2. Jadi bisa kita tulis nanti titik A-nya sama dengan 4,2. Ya, jadi yang kita tuliskan itu X-nya dulu, baru Y-nya. Ya.
Sekarang Pak Akbar mau tanya, kalau titik B, letak Oh, kalau koordinatnya titik B, berapa? Yang warna merah. 5,1. Yang merah. 5,1. Iya, 5,1, Pak. Are you sure? Apa, Pak? Yang Yes, yang kan B ada atau yang titik merah dulu deh. 5,1, 1 dan Bu. min 5. 5,1. Ini 1 dan teman-teman min yang Pak Akbar inikannya yang titik merahnya ya. Jadi B ini hanya simbol untuk yang titik merah. Kalau kita lihat yang titik merah ini memang berada di titik min berapa? 5. Min 5 ya. Ketika teman-teman di sini lihat dia sejajar dengan garis lurus, otomatis dia apa namanya? Y-nya itu 0 ya. Karena dia di garis lurus letaknya. Kemudian yang kuning. Kuning terletaknya Berarti X sama Y-nya 0 semua, Pak. enggak, untuk ininya X-nya min 5. Kan ini garis ininya terletak di min 5 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Akbar nge-freeze. Yes, benar sekali, Hamzah. Halo, sudah jelas belum? Halo Arya, sudah jelas belum suara Pak Akbar? Nah, suara. Enggak, Pak, belum. Belum jelas? Nah, udah. Nah, Udah. sekarang yang warna kuning, kita lihat. Tadi kalau yang merah min 5,0 ya, karena X-nya itu terletak di min 5 dan Y-nya di angka 0 karena apa? Berada di garis sejajar. Min 3 dan min 2. Yang C. Berarti kita tulisnya min 3. Ada X-nya, Pak. Kan ini sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X yang sejajar, yang horizontal, yang Y-nya itu tegak lurus sumbu Y. Kalau yang warna kuning, coba kita lihat. Berapa koma berapa? Min 3 dan min 2. Coba kalau min 3 Min itu 3. sumbu X atau Y? Sumbu Y. Kan kita mulai dari sumbu X. Iya, berarti dimulai dari angka berapa dulu? Kalau yang kuning? Berarti min 2 dan min 3. 3. Iya, berarti kita tulisnya min 2 dulu ya. Min 2, min 3. Ya. Kan kita mulai dari X dulu. Sekarang yang biru. Itu di 6 ya, yang D ini. Yang biru berapa letak X-nya? 6. 6. Kalau Y-nya? Y-nya 0. Oke. Bukan. Ke samping, Y-nya ke samping. Samping. 2. 2 atau min 2? Min 2 maksudnya. Min 2 ya. Jadi untuk letak yang D adalah 6, min 2 ya. Ini jawabannya. Coba sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait membaca titik pada bidang koordinat pada sumbu X sama Y? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Jadi teman-teman melihat ke sumbu X-nya dulu ya, baru ke sumbu Y-nya. X itu yang mendatar, Y itu yang tegak lurus atau vertikal. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat. Nah, kita juga bisa menggambarkan teman-teman ya, misalkan pada soal diketahui misalkan titik A 4,3. Berarti letak huruf A pada sumbu X itu di angka 4. Sedangkan sumbu Y-nya di angka berapa? 3. Coba Pak Akbar tanya, huruf A yang warna apa lingkarannya? Huruf A lingkarannya warna oranye.
Ya, warna oranye. Lihat, apakah betul di situ sumbu X-nya menunjukkan ke angka 4? Benar sekali. Apakah sumbu Y-nya ke angka 3? Iya. Betul ya, jika lihat ke samping dia ke angka 3, ke bawah ke angka 4, ke samping ke angka 3. Sekarang yang B, warna apa teman-teman? Warna biru. Biru. Kita lihat di sini. Yaitu min 2,1. Berarti X-nya angka berapa? X-nya angka 2. Min 2. Min 2. Apakah betul min 2? Betul. Lihat letaknya. Kalau kita lihat ke bawah, yang biru ini. Betul ya, min 2 ya. Kemudian kita lihat ke samping, ke angka 1. Betul, min 2,1. Kemudian yang C, min 2, min 3. Angka Y-nya angka berapa berarti? Angka Y-nya angka 3. Min 3 ya. 3. Harus di ini ya, lebih jelas ya. Kalau soalnya min sama plus beda. Angka Y-nya min 3 berarti angka X-nya min 2. Yang C warna ungu. Lihat ke sampingnya. Mohon maaf, lihat ke atasnya dulu. Di situ ada angka min 2. Ya, kemudian kalau ke samping ada angka min 3. Jadi betul ya. C itu terletak pada titik koordinat min 2, min 3. Kemudian yang D warna merah. Kita lihat ke atas dulu. Kalau Naik ke X dulu ya. huruf X, Yaitu X ada angka 4. Kemudian kalau ke Y-nya samping min 3. min Min 3. 3. Ya. Sampai di sini untuk menentukan letaknya sudah bisa ya? Sudah. Sudah bisa. Nah, ini keempat titik ini bisa kita beri garis untuk menentukan bangunan apakah yang terbentuk dari titik-titik koordinat ini. Kira-kira ini berbentuk apa, teman-teman? Segi 4 miring. Segi 4 miring. Atapnya, Pak. Atapnya miring, Pak. Coba teman-teman ya, ingat lagi kalau bangun datar itu ada bangun datar apa saja. Bangun datar. Kira-kira ini termasuk bangun datar apa ya? Persegi. Kan bangun datar itu ada segi 4 dan segi lainnya, kemudian ada lingkaran, kemudian ada segitiga, ada lagi Ini juga jajaran sebenarnya genjang, segi 4, Pak, tapi atapnya miring. ada lagi trapesium. Kira-kira apa? Atapnya miring ini, Pak. Segi Segi 4 4 miring. atapnya miring. Segi 4 atapnya miring. Coba yang lainnya. Hamzah, do you know? Apa? Bangun datar apa yang terbentuk dari letak titik-titik ini? A, B, C, D. Kira-kira bangun datar apa ini? Nggak tahu, Pak. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat atau lupa? Nggak tahu. Coba yang lainnya. Tidak ada suaranya, Pak. Adit, Jana, Halafi, Hairu. Cuma 2 orang, Pak, suaranya. Halafi, ini gambar bangun datar apa, Halafi? Segitiga. Enggak lah. Itu bangunan B, A, C, D. Siapa itu? Bukan deh sembarang. Kalau segitiga kan sisinya ada 3. Apakah ini ada 3? Ini 4 sisinya, tapi kok atapnya miring? Apa itu? Mungkin dia ketiup angin jadi miring. Tapi peraturan itu. Jadi jawabannya adalah ini. Apa? Benar, Pak. Segitiga, segi 4 sembarang. Jawabannya adalah trapesium, siku-siku ya, karena di sini berbentuknya lihat ada beberapa sudut siku-siku. Jadi ini bangun datar trapesium ya yang terbentuk ya teman-teman ya. Segi 4-nya miring. Iya miring, jadi bingung orang. Ya ini disebutnya trapesium siku-siku. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan tentang letak titik-titik pada bidang koordinat?
Tidak, Pak. Insya Allah tidak terlalu sulit ya. Yang penting teman-teman harus paham sumbu X adalah sumbu yang mendatar ya, yang sifatnya horizontal ya, atau yang berbentuk horizontal. Kalau yang tegak lurus itu sumbu Y ya. Dan ketika teman-teman ingin menentukan letak titik tersebut harus sumbu X-nya dulu ya, baru sumbu Y ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, boleh buka buku matematikanya. Open your math book to page 67. 67. Benar, Pak, ngambil bukunya dulu. That's right. Silakan buka buku matematika halaman 67. Finish? Halaman 67 kan, Pak? Ya, Iya. halaman 67. Di situ ada Burung puyuh. latihan. Teman-teman Ada nanti untuk yang nomor 1 sampai 7 itu kolom pada tabelnya. Teman-teman di situ perhatikan ya. Kalau di situ kan sekarang ada gambar bintang sama tabung yang sudah ada ya. Bintang itu terletak pada kolom C baris ke-1. Kalau tabung terletak pada kolom B baris ke-6. Teman-teman nanti tolong isi contohnya. Gambar daun pada A,2. Artinya kolom A baris kedua. Teman-teman cari kotaknya yang mana. Kemudian digambar daunnya ya. Wah, gambar daun. Kemudian yang B, buah Daunnya pisang jelek pada dapat, D,3. Berarti teman-teman menggambar buah pisang pada Gambar kolom pisang. D baris ketiga. Kira-kira yang mana ya? Gambarnya harus spesifik ya teman-teman ya. Boleh dikasih nama ya. Pak, cuma satu buah pisang gitu? Yang Iya, satu buah pisang aja itu dalam boleh? satu buah pisang Oh, boleh. Yang penting gambarnya pisang ya. Kemudian gambar payung, bisa lah ya, gambar payung. Kemudian balon pada A,5. Kemudian Cuma buku, gambarkan, Pak. bulan, Waduh, pensil, bisa lah. buah apel, penggaris sama burung. Ini semuanya total ada 10 ya. Insya Allah tidak sulit ya ini. Hanya menggambar pada Gambar kolom burung baris yang saja. paling legend, Pak. Ya. Garis sama lengkungan 2. Insya Allah bisa ya sama teman-teman Itu ya. M terus tinggal kasih garis di bawahnya. Iya, bener. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Enggak, Pak. Tugasnya mengerti semua ya. Udah, Pak. Aku langsung Ini kerjain. insya Lah. Allah mudah, Pak Karena Akbar tunggu gampang. nanti untuk tugasnya. Karena gambar doang kan, Pak? Iya, gambar, tetapi yang dinilai nanti ketepatan pada kolom dan Gambar. barisnya. Ketepatan pada kolom siap. dan barisnya ya. Kalau tidak tepat berarti nanti salah ya. Berarti nanti ada di classroom kan? Iya, nanti Pak Akbar tulis juga di classroom untuk tugasnya ya. Kemudian jika sudah boleh di WA kirim ke Pak Akbar atau di classroom ya. Aku mau WA. Do you understand? Yes. Yes, okay. Do you have any question? No way, no way. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Pak Akbar harapkan teman-teman selalu semangat ya belajar dari rumahnya. Sebentar lagi kita akan PAS. Pastikan teman-teman selalu Bulan membaca dan depan. mempelajari materinya ya. PAS-nya nanti di awal Desember. Dan pastikan teman-teman Aduh, selalu tanggal menjaga berapa kesehatan ya ketika di rumah. Oke, I think that's all for today for mathematics. See you next week. Let's close our study by reciting Hamdalah. Yay.
besok Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Ya Tuhan semesta alam. Besok kita libur besok dulu ya. Zoom. Pastikan selalu menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.